Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 76 tahun yang lalu, Insinyur Soekarno bersama Bung Hatta berhasil membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang artinya negara baru bernama Indonesia lahir pada waktu itu. Itu yang kemudian kita peringati setiap tahun sebagai HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini saya kira kita semua patut bersyukur karena kita masih bisa menghirup udara segar. Walaupun saya kira tidak segar-segar banget karena banyak polusi udara. Berkat hadirnya negara bernama Indonesia ini, setidaknya sampai hari ini kita terhindar dari penjajahan secara fisik oleh bangsa-bangsa di luar kita. Pada poin ini saya kadang merasa bahwa negara ini sebagai security bagi kita, yang memberikan keamanan bagi kita. Tetapi pada sisi yang lain seringkali kita melihat sesuatu yang terjadi sebaliknya dari apa yang kita harapkan, bahwa negara sebagai security bagi kita. Penggusuran terjadi di mana-mana oleh negara, rumah-rumah dirobohkan oleh negara, padahal mestinya rumah itu dilindungi oleh negara untuk warganya. Kebebasan warganya dikebiri atas nama kestabilan negara. Kita tidak lagi bisa berekspresi, menyatakan pendapat dengan baik di depan umum. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang melanda mulai dari tingkatan desa. Ratusan desa telah ditangkap akibat korupsi. Ratusan kepala daerah, wali kota dan bupati, gubernur, DPR provinsi hingga DPR pusat, semua jenjang ini memiliki wakilnya sebagai pelaku korupsi yang semestinya mereka menjadi garda terdepan menyelamatkan uang negara dan kemudian digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat sebagaimana tentu saja diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Tak hanya itu, sejumlah ketidakadilan masih sering kita temukan, mulai dari pinggir jalan, ruang pendidikan, ruang kesehatan, ruang pengadilan, bahkan ruang istana masih kita sering temukan ketidakadilan itu. Bila merenungi sisi kedua ini, sepertinya apa yang dikatakan oleh Karl Marx itu benar, bahwa negara sebetulnya dibentuk hanya untuk melegalkan, bahkan membenarkan penindasan kelas yang kuat atas yang lemah. Suatu hipotesa yang masih dipegang oleh banyak pemikir hari ini. Negara hadir untuk meneruskan bagaimana kapitalis memelas proletar dan kaum miskin lainnya. Maka tafsir Hobbes atas negara yang mengatakan bahwa negara hadir sebagai leviatan untuk mencegah manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain, homo homini lupus, saya kira perlu kita ganti. Karena justru yang terjadi, negara betul-betul menjadi setan bagi warganya. Negara betul-betul menjadi penindas bagi sebagian warganya yang lemah. Demikian juga dengan hipotesa Jean-Jacques Rousseau tentang kontrak sosial. Perlu kita diskusikan bahwa sebetulnya kontrak sosial tidak pernah terjadi secara hakiki. Karena apa yang kita sebut sebagai lapangan sosial atau kehidupan sosial tidak pernah menghadirkan para pelaku kontrak sosial itu berada dalam posisi yang setara. Sehingga pertanyaannya adalah, mungkinkah dalam kondisi yang tidak setara itu melahirkan kontrak sosial yang berkeadilan? Kontrak sosial yang memang menaungi segala elemen masyarakat yang berada di dalam kehidupan sosial itu. Saya teringat hipotesa Ibnu Khaldun, seorang sejarawan sekaligus filsuf Islam yang agak akhir. Dia mengatakan bahwa suatu negara atau lebih longgar peradaban itu akan mengalami siklus, suatu tahapan-tahapan kehidupan sebagaimana kehidupan manusia itu sendiri. Bila manusia lahir, kemudian mengalami masa muda, masa tua, lalu kemudian meninggal, maka menurut Ibnu Khaldun, negara pun juga mengalami nasib seperti itu. Negara itu dilahirkan oleh para founding father, lalu kemudian melalui tahap pembangunan, kemudian tahap kejayaan, dan berikutnya adalah tahap kehancuran. Untuk mencari fakta-fakta historis dari hipotesa Ibnu Khaldun ini, saya kira kita tidak terlalu sulit. Kita bisa lihat misalnya bagaimana kejayaan Romawi pada zamannya, bagaimana kejayaan Makedonia, Yunani, Persia, bahkan negara-negara atau para dinasti-dinasti yang hidup di abad pertengahan di Timur Tengah, juga semuanya pernah mengalami 4 tahapan ini. Bahkan kalau kita lihat negara modern saja seperti Uni Soviet juga pernah mengalami yang demikian. Lahir, berkembang, jaya, lalu kemudian hancur.
Pun kalau kita lihat negara-negara yang pernah ada di Nusantara juga mengalami apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, yaitu siklus kehidupan itu. Misalnya kita lihat mulai dari yang paling besar adalah Majapahit, lalu kemudian Demak, Mataram. Ini beberapa kerajaan-kerajaan yang pernah mengalami lahir, lalu kemudian berkembang, masa jaya, dan hancur. Negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan juga mengalami hal yang sama, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Nah, dengan hipotesa Ibnu Khaldun ini, kita juga bisa bertanya, apakah Indonesia suatu saat juga akan hancur, juga akan luruh sebagai suatu negara? Tentu saja, segala sesuatu akan berubah. Yang abadi dari dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Artinya, segala kemungkinan berubah itu pasti ada, termasuk bubarnya Indonesia. Bukankah beberapa waktu lalu pernah ada orang yang memprediksi bahwa Indonesia akan bubar dalam waktu yang tidak lama? Mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Walaupun kemudian hipotesa itu atau ungkapan itu berubah setelah sang pengujar menjadi bagian dari koalisi negara. Tentu saja itu persoalan yang terjadi di dalam dunia politik. Tetapi berkaitan dengan analisa historis yang kemudian dimunculkan dalam hipotesa-hipotesa ini, saya kira perlu kita mempertimbangkan itu, perlu kita membicarakan itu. Menurut saya begini, segala sesuatu akan berubah, termasuk negara Indonesia akan mengalami tahapan siklus perubahan itu. Hanya saja yang terjadi adalah rentang siklus itu yang berbeda. Ada yang suatu negara siklus perubahannya mulai lahir sampai hancur itu lama. Ada kemudian negara yang dalam hitungan puluhan tahun saja sudah mulai hancur. Jadi itu yang membedakan menurut saya. Pertanyaannya kemudian, apa yang membuat perbedaan masa rentang siklus ini? Saya kira jawabannya ada satu. Dalam hal ini saya belajar dari apa yang dikatakan oleh Plato, yaitu keadilan. Jadi suatu negara yang mampu menghadirkan keadilan bagi warganya, bagi rakyatnya, maka siklus kehancurannya akan lebih lama ketimbang negara yang tidak mampu menghadirkan keadilan bagi warganya. Dan tanpa melihat apakah negara itu menggunakan sistem apa, baik sistem demokrasi, sistem aristokrasi, sistem teokrasi, sistem monarki, dan seterusnya. Senyampang keadilan itu bisa dihadirkan, maka membuat suatu negara itu bisa hidup lebih tahan lama. Kita mungkin hari ini sedang gandrung dengan demokrasi, bahwa kita merasa demokrasi adalah salah satu sistem atau bentuk bernegara yang kemudian mampu memberikan keadilan. Tetapi jangan salah, demokrasi ini pernah lahir di era abad Yunani, sekitar 2300 tahun yang lalu. Tetapi apa yang terjadi, demokrasi pada waktu itu juga hancur. Demokrasi justru melahirkan korban yang kita sayangkan hari ini, yaitu terbunuhnya Socrates. Bahkan kalau kita hitung, sejak abad ketiga, sejak runtuhnya Yunani, sampai abad ke-17, itu sama sekali wacana demokrasi tidak muncul. Kalau kita hitung sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi demokrasi baru muncul pada abad ke-17, kalau kita hitung adalah 300 tahun yang lalu. Itu pun hari ini, negara-negara yang menganut demokrasi katanya sedang berlomba-lomba menciptakan nuklir. Yang itu apabila terjadi perang, entah apa yang bisa kita harapkan dari sistem yang kita sebut demokrasi hari ini. Jadi sebetulnya demokrasi juga tidak perlu jumawa, usianya masih hanya 300 tahun dibanding dengan monarki, teokrasi yang berusia hampir lebih dari 2000 tahun, jadi belum separuhnya. Jadi dengan demikian, poin pentingnya dalam suatu negara, apakah negara itu mampu bertahan atau tidak, adalah terjalinnya atau terrealisasinya keadilan bagi setiap orang yang berada di dalam negara itu. Pada hari ulang tahun RI yang ke-76 ini, saya berharap bahwa keadilan itu akan terus bisa kita realisasikan, akan terus kita bisa wujudkan pada setiap warga negara Indonesia. Memang hari ini kita sedang mengalami krisis keadilan, tetapi siapa tahu masing-masing dari kita yang memiliki kesadaran masih mau memperjuangkan keadilan itu. Selamat ulang tahun bangsaku, Dirgahayu Indonesiaku.